Ini kita bicara bukan membenarkan mana yang benar dan yang salah ya. Cuman kita melihat bagaimana perbedaan budaya gitu loh di Jerman dengan di Indonesia. Terus oke guys, ini setelah pulang gereja kita sudah sampai di WG atau Wohnung Bethesda. So hari ini kita mau ngapain, Beb? Kita mau bikin bakso. Kita mau makan siang, tapi menunya adalah bakso. Kebetulan si Bethesda ini suka eksplor makanan ya, Beb. Dan dia udah pernah masak bakso 2 kali atau 3 kali ya, Beb? 2 kali. 2 kali. Jadi ini aku juga sekalian mau belajar sama Bethesda. Tuh. Karena memang guys di sini nggak ada bakso. Di sini nggak ada bakso. Tapi kita bikin bumbunya yang tersedia aja guys. Ala kadarnya. Jadi kita Ala bikin kadarnya. bumbu sesuai yang ada lah di sini bahan-bahannya ya kan. Karena nggak akan mungkin sama persis kayak rasa bakso-bakso abang-abang bakso yang di Indonesia. Betul sekali. So betul lah guys, kalau di perantauan harus serba bisa. Dan dia pun belajar ya kan, Bet? Dari YouTube ya, Bet ya? Dari Google aja sih. baca-baca Iya, mau benar. buat. Nah inilah dia. Pertama dimasukinnya dulu telur. Jadi Udah aku harus masukin belajar. bumbu-bumbu yang udah. Oh, kuningnya berarti dikeluarin berarti itu, Bet? Iya say. Aso. Berarti ona yang ini ya, Mhm. tanpa yang kuning telur ya. Oke. Mantap guys. Aso. Kita nggak ada blender guys. Kita nggak jadi punya blender, jadi kita beli apa, daging apa nih, Bet? daging yang udah emang dicincang dari sononya. Jadi di Jerman itu ada kayak sistem daging cincang ya, yang udah benar-benar cincang. Jadi kita nggak perlu lagi ngeblender, memperhalus, karena memang udah halus gitu loh. Tinggal diaduk-aduk merata dengan bumbu dan telur tadi ya. Aso. Karena kami nggak punya blender. Ini tepung terigu ya, Bet? Ya. Weizenmehl. Oh, oke. Weizenmehl. Oke. Ini kita sambil bahas-bahas kali, Bet, mengenai Apa tuh? Oh, jadi kan ceritanya Bethesda ini udah setahun lebih ya, Bet ya, di Jerman. Sudah setahun lebih. Kita mau kepoin dulu gimana sih sebenarnya perbedaan, sharing kira-kira apa sih yang jadi perbedaan ibadah di Jerman, ibadah hari Sabat di Jerman dengan di Indonesia. Nah, topiknya ini seputar gereja Advent ya, guys. Kita bahas gereja Advent. Kebetulan kita orang Advent berdua. So, kita mau bahas kira-kira apa sih yang menjadi kultur shock pada saat ibadah di Jerman sejauh ini. Setelah setahun di Jerman dan ibadah di gereja Advent, kira-kira menurut Bethesda apa yang paling berbeda gitu? Apakah banyak perbedaannya atau memang kayak ya get-get aja? Sebenarnya get aja sih, karena kita nggak heran lagi dari salah satu contoh perbedaannya kan, kayaknya contohnya mereka itu pakai perhiasan gitu kan, cincin, kalung, anting-anting, itu hal biasa bagi mereka. Jadi kalau kita yang sebenarnya ya kayak biasa-biasa aja, ya udah itu bakal biasa aja. Tapi kalau kita yang kayak ini banget, Iya. kayak advent banget gitu kan, ya pasti yang kayak kenapa ya mereka pakai perhiasan gitu. Kalau pas nyampe di Jerman itu kalian gak usah kaget lagi lah. Bakal ada aja orang-orang yang menggunakan perhiasan seperti nggak emas memang, jadi kayak perhiasan yang kayak anting-anting, bahkan kalung, cincin, itu udah hal yang normal di Jerman gitu. Kalau di Indonesia kan kita kita nggak menggunakan itu ya, peraturan gereja itu nggak menggunakan perhiasan kalau bisa gitu loh. Kalau di Jerman itu udah hal yang kayak wajar, udah hal yang sangat normal. Nah terus kalau di Jerman ini kita nggak ada bilang selamat Sabat ya, Beb ya? Iya, Nggak ada bilang happy Sabat ya? Iya. Kita bilangnya apa, Beb? Guten Guten Morgen, kayak gitu. Cuman kayak selamat pagi Selamat doang. pagi. Makanya kadang aku kaget ya, Beb. Kok aku bilang Guten Sabat pun nggak ada yang balasan Guten Sabat juga ya, Guten Morgen gitu. Bahkan loh. nggak ada yang Nggak ada kata Guten Sabat. nggak ada, happy Sabat pun nggak ada. Jadi kalau kita datang itu mereka bilangnya Guten Morgen ya, Guten Morgen. Kayak cuma selamat pagi doang. Iya, gitu. selamat pagi gitu. Kalau kita kan di Indonesia atau di Amrik ya, happy Sabat gitu ya. Selamat Sabat, Wanakem Sabato di Italy.
Kalau di sini ya Guten Morgen, selamat pagi gitu ya. Terus kalian jangan heran kalau di gereja itu kalian bakal dipeluk, itu udah memang budaya di Jerman ya. Kita ketemu orang itu pelukan itu udah kayak salaman gitu loh. Jadi nanti kalian ke gereja datang dipeluk, disalam, bahkan dicium pun itu udah hal yang Dan aku biasa lebih ya. suka itu karena bikin lebih hangat. Oke. Jadi yang kayak kita ngerasa tuh kita nggak sendiri di sana, kita disambut di sana karena emang ya pelukan itu membawa kehangatan guys. Iya. Iya bener guys, tapi kalau dia sukanya dipeluk. Kalau aku pribadi aku nggak suka. Makanya itu yang satu hal culture shock yang aku ngerasa kayak aneh bet aku. Walaupun kayak kita nggak kenal nih, kita baru pertama kali jumpa. Kalau di Jerman itu hal yang biasa kita pelukan, peluk, rangkul gitu. Tapi aku sendiri kurang. Jadi kadang ada orang yang udah mau meluk, aku kasih respon ya udah cukup salaman aja kayak gitu loh, salaman aja nggak usah sampai peluk-peluk kalau aku. Tapi kan orang beda-beda ya. Nah itu tengok guys, dia sampai pakai tangan keluar nih. Ada ya bakso diginiin ya. Ya Allah, mohon maaf nih. Bakso guys ala Boru Huta Barat ya. Terus kalau di gereja itu persembahan Beb, gimana tadi Beb persembahan? Ya tempat persembahan biasanya di Indo tuh tertutup, khusus ya, dan khusus. tertutup itu kita nggak bisa lihat orang ngasih berapa pun kita nggak bisa lihat. Yes. Terus di tempatnya itu pas tempat persembahannya juga kita nggak bisa ngelihat dalamnya udah berapa gitu. Dan di rata-rata di gereja di sini ya kayak begini doang nih, bangku atau kayak mangkok keranjang gitu kan. Nah kita bisa ngelihat orang pun ngasih persembahan ya begini. Iya, jadi kalau kita kan di Indonesia sistem jangan ada orang tahu berapa banyak yang kau berikan, ya nggak sih? Kalau di sini tuh kayak kalian bisa lihat gitu loh berapa banyak yang mereka kasih taruh gitu. Bahkan kalau di Jerman itu kalian bisa minta kembalian. Kalian bisa minta kembali, ya benar, itu real ya, itu real. Mungkin ada di beberapa tempat yang seperti itu, ada juga yang enggak seperti itu. Cuman itu nyata gitu loh. Jadi kalau kalian ngasih 10 euro, kalian minta 5 euro, pada saat kalian memberi itu kalian minta kembalian, itu bisa terjadi dan sangat-sangat mungkin gitu loh. Dan ini Beb, kalau di Indonesia kan kita persembahan itu yang membawakan persembahan itu yang melayani adalah orang-orang yang sudah diberkati alias diurapi alias diakon atau diakones, ya nggak Beb? Yang benar-benar udah diurapi, nggak boleh sembarangan bawa ini. Kalau di Jerman untuk membawa persembahan itu melayani melalui persembahan itu siapa aja bisa, bahkan seringan bocil-bocil. Kalau di jemaat aku ya Beb, yang di ini bocil-bocil. Pernah waktu itu aku disuruh juga, aku kayak ya ampun, dalam hatiku itu sangat wajar kalau di Jerman kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kan yang orang-orang yang udah diurapi alias diakones yang benar-benar boleh membawa itu. Nah itu, ini kita bicara bukan membenarkan mana yang benar dan yang salah ya, cuman kita melihat bagaimana perbedaan budaya gitu loh di Jerman dengan di Indonesia. Terus guys, apa lagi ya? Bentar, kita masukin ini dulu. Oke. Kulkas kita yang selanjutnya si BTS masukin ke freezer supaya dia nanti pada saat diinin bagus gitu ya Beb ya, terbentuk dia gitu loh. Inilah kehidupan kami di rantauan anak kos. Oke guys, kita tadi udah masukin baksonya ke freezer sekitar 25 menit sampai 30 menit ya. Jadi kita keluarkan. So selanjutnya kalau menurut aku ya, salah satu culture shock ibadah di Jerman itu, kalian jangan kaget kalau di gereja Advent khususnya menggunakan salib, ya kan Beb? Selalu ada tanda salib, kayu salib di dalam gereja. Kalau di Indonesia kan itu udah sangat jarang yang kita temukan di gereja Advent untuk menemukan itu. Terus ini Beb, gimana menurutmu tentang doa Bapa Kami di Jerman? Gak tahu, di gerejaku dulu ada kok. Ada doa Bapa Kami ya? Ada. Berarti ada di beberapa tempat yang menggunakan doa Bapa Kami. Kalau di jemaat aku nggak ada Beb doa Bapa Kami. Doa bertelut pun untuk keseluruhan kita nggak ada gitu loh. Jadi kalau pembicaranya mau ngomong, mau khotbah, dia yang bertelut gitu. Dia yang bertelut, kita duduk aja di kursi. Jadi nggak kayak di Indonesia kan, kita ada sesi doa bertelut, doa syafaat, dan ngucapin doa Bapa Kami secara bersama-sama gitu loh. Mungkin ada di beberapa tempat di Jerman, cuma sejauh ini yang aku jalani gereja di Jerman
belum pernah aku menemukan doa Bapa Kami bersama-sama gitu. Terus kalau di Indonesia kan kayaknya kalau di Indonesia jam ibadahnya jauh lebih lama ya Bet Ya. dibanding di Jerman gitu loh. Kalau di Jerman kan kayaknya mulainya startnya 9.30 kita 9.30 ibadah sampai jam 12 tuh udah paling mentok jam udah 12. paling mentok jam 12 teng gitu loh. Kalau di Indonesia kan kita ada ibadah pagi-pagi acara rumah tangga gitu kan Bet. Ada acara lain gitu. Kalau di sini nggak ada 9.30 udah start acara ibadah. Acara ibadah untuk memulai acara sekolah sahabat kayak gitu. Kalau untuk acara PP ada, itu hanya sekedar kesaksian ya Beb. Jadi memang di gereja ibadah di Jerman itu untuk gereja Advent sendiri itu sangat simple gitu loh. Sangat simple, sangat cepat gitu acaranya. Itulah perbedaannya. Terus gimana Beb? Mengenai kalau nyanyi nih, biasanya kan kita nyanyi nih. Menurutmu gimana orang-orang yang menyanyi di gereja itu semangat nggak kayak di Indonesia yang kayak wow gitu? Gimana? Lebih semangat di Indo. Lebih semangat di Indo, setuju sih aku. Dan kalian tahu fun fact-nya di Jerman kita nggak ada pakai chorister guys, nggak ada chorister. Kalau di Indonesia chorister itu penting dan aku setuju sih itu penting. Yang dari negara Afrika, dia juga bilang kayak gitu. Setuju karena di tempat mereka pun pakai chorister. Karena chorister itu penting, tujuannya kan untuk memimpin gitu kan, ngelit gitu kan. Kalau di sini nggak ada guys yang ngelit kita, nggak ada yang ngelit kita. Jadi dia bilang kalau di mereka juga ada chorister dan itu sangat penting. Aku setuju sih kalau itu ya. Setuju, tapi ya maksudnya di beberapa gereja di Indo juga nggak ada choristernya. Karena apa? Misalkan mereka itu gereja kecil, yes. kayak gerejaku. Tapi so Makanya aku nggak ada ya terlalu Beb ya. kaget, iya. Oke. Kan Kalau dulu- di dari Indonesia dulu- ada berarti ya yang nggak Kau pakai kan dari dulu chorister. emang udah di gereja besar. Yes, dan aku belum pernah menemukan yang tanpa chorister. Berarti memang di Indonesia ada, tapi pada umumnya Iya, menggunakan pada umumnya. chorister ya. Itu sih. Dan kalau di Jerman kalian tahu lah nyanyi itu kita nggak semangat ya kayak di Indonesia kan semangat gitu kan, kayak bawaannya semangat bersuara lah gitu ya. Bahkan bisa pecah suara juga kadang di jemaat kita kan. Kalau di sini nggak ada guys gitu loh. Nggak semangat itu gitu loh. Tapi kan ya beda-beda ya. Beda-beda semua tempat. Jadi memang kalau memang kita mau nyanyi kencang ya kencang aja suaranya gitu, nggak ada yang memaksamu untuk bernyanyi untuk harus begini nggak ada. Nah ini yang paling penting Bet, Apa? gimana soal penampilan atau kostum kita ke gereja yang ada di Jerman gitu loh. Apakah harus ada peraturan Bet, harus pakai rok doang, harus pakai dress, gimana Bet selama di Jerman pengalaman lu? Jadi pas aku datang ke sini aku nggak mikirin, oh aku besok pakai dress apa ya, enggak. Karena aku udah tahu, oh ini Jerman, egal kayak pakaian apapun yang mau kamu pakai selagi itu memang sopan, terlihat sopan, ya pakai aja. Pakai celana pun nggak masalah di Yes. sini. Jadi aku selama gereja di Jerman aku nggak pernah pakai dress. Aku selalu pakai celana karena memang lebih nyaman juga karena aku aku naik bus kan jauh, jadi yang kayak ya udah. Jadi kalau di Jerman itu guys, kalau kita mau ibadah, lu niatnya mau datang ya datang gitu. Mereka tidak akan Membebani dengan iya, mereka nggak akan menuntut. ngejudge kita juga dengan pakaian kita. Mereka juga tidak akan peduli dengan apa yang kita pakai gitu loh. Jadi mau pakai celana, bahkan kamu mau bawa acara di depan pun kamu pakai celana gitu. Nanti kamu protokol nih, mau pakai celana, ceweknya it's egal, bebas gitu loh. Yang penting kamu datang hatinya mau ibadah, mau memuji Tuhan gitu loh. Sesantuy itu di Jerman, sesantuy itu. Ini bakal ada rasanya gak sih? Kok Kayaknya nggak ada, putih-putih? pucat kali. Aku ada pengalaman guys. Ini waktu itu di jemaatku ini ya, aku nggak usah sebut lah nama jemaatnya. Aku tuh kaget, jadi ada satu anggota jemaat, sepertinya mereka anggota jemaat ya yang udah menikah. Ini laki-laki, dia datang dong ke gereja dengan pakai celana pendek, bajunya kayak nuansa mau ke pantai. Jadi aku kaget gitu kan. Memang dia kebetulan nggak gendong anak gitu kan. Lah ini mau ke gereja atau mau kemana? Aku yang jadi shock gitu loh. Dia pakai ke gereja pakai celana pendek dengan baju yang nuansa mau ke pantai. Aku ngerasa, hah? Beneran ini mau ke gereja dengan gaya begini? Tapi no one care. Gak ada satupun yang peduli, gak ada yang akan ngejudge
siapapun yang datang dengan berpenampilan seperti apa. Jadi memang santuy, kalau kita mau ibadah ya datang aja gitu. Kalau di Indonesia kan memang sekyusuk gitu ya, ibadah ya ibadah gitu. Kita menempatkan diri kita datang ke gereja dengan pakaian sopan, dengan pakaian rapi lah, karena kita mau bertemu Tuhan. Kalau mindset orang Indonesianya kayak gitu. Bahkan di Indo mindset kita tuh baju Lebih penting. baju yang kita pakai di luar nggak kita pakai di gereja. Baju gereja. Khusus baju gereja itu. Baju gereja gitu loh. Kalau di sini enggak, yang penting kok gereja datang. Oh iya, kalau di sini gimana soal Rabu malam, Vesper? Kurang ya? Enggak selalu, kurang, enggak ada kayaknya. Enggak ada. Aku belum menemukan, di jemaatku enggak ada Rabu malam, Vesper gitu loh. Cuman Sabat ya. Hari Sabat aja. Kalau di Indonesia kan kita ada Rabu malam, kita bisa Oke, kita bisa ibadah Vesper enggak? Kita bisa apalagi? Bahkan ada acara-acara lagi gitu ya. Kalau di Jerman ya udah hari Sabat gitu. Kalau di Jerman ada PA juga. Pendalaman Alkitab atau Pathfinder ada juga di jemaatku ada. Jadi tapi memang kalau untuk PA sendiri nggak seseru yang di Indonesia kalau menurut aku, Ben. Lebih seru di Indonesia, lebih hidup lah gitu loh, dibandingin di sini cuma sekedar membaca pelajaran satu buku gitu, nggak ada games-gamesnya. Sekalipun ada itu hanya sesekali gitu kalau di Jerman. Gimana soal potluck di Jerman, Bet? Kalau soal potluck itu di jemaatku dulu sekali sebulan. Jemaat dia ya, yang di Köln, yang di Köln ya, di Köln. Sekali yang sebulan. di sini aku belum tahu, nggak pernah. Kalau di jemaatku, Beb, yang sekarang ini kita ada potluck hanya untuk acara. Jadi kayak contohnya habis selesai ibadah, kita masih ada pertemuan seminar, kayak seminar apa segala macem. Jadi kita potluck bareng, kita makan bersama. Habis potluck, memang orang-orang yang potluck ini harus ikut acara selanjutnya, seminar gitu. Jadi bukan karena ikutan makan habis itu pulang, no way. Karena memang tujuan potluck sebenarnya itu ya, beda. Tujuan potluck dibuat makan supaya kita ada energi, nggak kelaparan untuk mengikuti acara selanjutnya. Itu sih sama lah kayak di Indonesia. Cuman di Indonesia kadang mau ada acara atau enggak pun tetap potluck ya, Beb ya. Di gereja besar. Di gereja besar, aso. Kalau contohnya di gereja enggak tiap Nggak saat. selalu juga ya, aso. Oke. Kalau pendeta datang baru. Aso. Karena di kampungku pendetanya itu satu pendeta di Untuk beberapa gereja. Beb, ini berarti Beb mirip dong kayak yang di Jerman. Sebenarnya kalau di Jerman satu gereja Yeah, I know. satu-satu kan. Tapi masalahnya guys, kalian akan kaget karena kalian jarang setiap Sabat bisa bertemu dengan gembala. Ya nggak sih? Itu aku sempat waktu awal-awal gereja di Jerman, aku bingung kan. Ini gimana sih, kok aku nggak pernah ketemu sama ininya ya, pendetanya di jemaat ini gitu loh. Aku pergi ke jemaat lain juga kayak gitu. Ternyata setelah aku tahu di Jerman itu guys, jadi kayak satu jemaat nih, ada satu jemaat punya satu gembala ini akan keliling juga. Jadi dia cuma 1 bulan itu mungkin bisa sekali 2 kali ada di gereja gitu loh. Dia nggak selalu ada di gereja. Jadi jaranglah kita temukan pendeta itu gitu loh. Dia bisa di jemaat mana, udah pergi ke jemaat mana lagi gitu. Nggak selalu ada yang stay di jemaat itu. Jadi udah nggak heran lagi kalau pendeta mana memang di Jerman pendeta itu nggak selalu hadir di jemaat itu gitu. Walaupun dia nggak berkhotbah, dia nggak ada gitu loh. Itu sih yang awal-awal aku bingung kemana ya, lama-kelamaan jadi paham, jadi tahu oh gitu sistemnya. Ada cerita lucu tentang pendeta. Apa nih, ada cerita lucu nih dari pendeta? Tapi bukan ngejelekin pendeta di sini. No ya, ini kita nggak ada menjelekan ya sama sekali. Contohnya kayak tadi pagi. Pendetanya udah berdiri di pintu, aku baru datang. Dia bukan pintu aja, nggak ada senyum, nggak ada bilang halo, nggak ada bilang wow, yang kayak are you a pastor? Itu guys, bener kan? Jadi kami But then, yeah, I'm judging now. Are you a pastor? But then we don't know. Like, jadi guys, memang kita nggak menjelekkan ya. Tapi kayak begitulah budayanya di Jerman ini. Mungkin nggak semua pastor ya, Ben. Tapi pada umumnya nggak cuma pastor, orang-orangnya pun kayak gitu loh. Orang-orang di dalam kayak gitu. Tapi yang lebih parahnya ini pastor gitu ya. Dia udah pastor, seorang pastor membukakan pintu, nggak ada gitu kayak hello, guten morgen, apa segala macam lah istilahnya gitu kan.
nggak ada yang kayak kalau di Indonesia mungkin kita bisa ngerasa perannya seorang pendeta seperti apa Iya, gitu karena ya. misalkan ada anggota yang emang nggak terlalu ramah, tapi kita masih bisa mengharapkan pendeta karena pendeta itu bakal ramah ke kita. Ngerti nggak? Yes, gitu. Jadi kita tetap bakal ngerasa, kalaupun kita tamu di Datang, satu gereja, disambut, kita tetap merasa disambut. berasa disambut karena ada pendeta itu gitu loh, Benar yang guys. menyambut kita, Itu aku setuju sih. yang suka nanyain kita. Di Jerman ya, kalian mau datang ke gereja, mau datang duduk diam pulang, orang bahkan nggak tahu kalau tuh datang ke gereja gitu loh. Tapi memang Secuek itu, justru aja cuek gitu ya. Orang-orang yang cuek gitu kalau ya. kita cuek balik dulu. Tapi Iya. kalau kita Mau duluan mau menyapa, nyapa pasti mereka disapa. duluan juga ya. Pasti disapa gitu lah. Kalau di ini. Tapi ada semakin besar jemaatnya, tingkat keramah tamahannya makin kurang kalau menurut aku ya. Tapi kalau makin ini aku pernah pergi ke Wibera, ke Heidenheim juga, orang-orangnya ramah, sangat-sangat ramah, kita dirangkul, diajak ngobrol, ramah lah gitu. Tapi kalau yang di jemaat aku ini memang kurang untuk hal-hal itu ya. Gitu. Memang bukan maksud mereka untuk sombong, memang udah begitu ya Beb ya. Memang udah budaya begitu, sedingin itu orang-orangnya di Jerman gitu loh, dingin gitu loh. Nggak ada yang berusaha untuk basa-basi, itu nggak ada di Jerman. Jangan berharap, kalian jangan berpikir ih sombong apa yang, memang kayak gitu, nggak ada basa-basi, nggak ada ramah tamah ya, biasa aja. Karena budaya kita juga Beda, kita maksudnya kembali lagi beda. kalau yes. kita orang Indo biasanya kita nggak enakan, jadi kita mau menyenangkan orang lain gitu dengan cara kita ya menyenangkan orang lain. Tapi kalau di sini nggak ada sistem mau menyenangkan orang lain. Biasa aja. Mereka nggak ada sifat yang kayak kita nggak enakan. Jadi mereka nggak merasa kalau nggak bakal ngerasa kalau ininya kita dicuekin gitu. ke kesenangan kita atau buat Mereka nggak menyenangkan tahu, kita ya. bukan tanggung jawab mereka. Menyenangkan kita bukan tanggung jawab mereka. Benar. Jadi ya udah bisa aja. Gitu loh. Terus, sebenarnya ada banyak banget perbedaan-perbedaan ya. Bahkan ini baru perbedaan di gereja gitu ya, di gereja Kalau jemaat sistem- Advent. Apalagi sistem dalam-dalamnya kita nggak tahu ya. Iya, kita belum tahu lagi seluk-beluknya. Ini yang masih terlihat aja kita sebagai tamu yang datang ibadah istilah gitu ya. Terus ini juga Beb, kalau di Jerman di gereja Advent boleh minum kopi nggak Beb? Boleh. Boleh guys, di sini boleh minum teh, kopi, minum teh, kita boleh gitu loh. Jadi udah kayak enggak, awal-awal kayak apa sih, aneh banget gitu ya Beb, kok minum kopi, kok minum teh gitu loh. Jadi di jemaatku Ditawarin ini nih ada cerita. di jemaatku dulu kami selesai ibadah diundang kita ke bawah ya, makan kue sambil ngopi gitu. Oh iya, mereka tawarin lah, kamu mau teh atau kopi? Kaget Aku yang dong. kayak mikir dulu, aduh jawab apa ya? Aku jawab aja teh. Jadinya aku minum teh waktu awal-awal. Terus lama-kelamaan kopi aku pesen juga. Luar biasa gitu. Dan enggak, pernah aku juga bilang aku nggak minum kopi, aku bilang gitu. Terus ada anggota lain yang bilang ya aku juga nggak minum kopi sebenarnya. Katanya Iya Aso. iya ada ibu-ibu di sana. Di gerejaku juga Nggak minum dari kopi. negara mana ya? Oh, Dia oke. Rusia kayaknya, nggak tahu. Aso. Kami juga nggak minum kopi, gituin. Ya, oh iya, orang gereja itu juga sendiri ada yang bilang yang kayak sebenarnya kita nggak bisa juga gitu buat kesehatan. Jadi memang banyak hal perbedaan-perbedaan sejauh ini yang bikin kita ini geleng-geleng kepala gitu ya, kayak aneh. Mungkin bagi kita itu sangat-sangat aneh, tapi bagi orang penduduk sini ya hal yang normal, wajar. Mungkin pada saat mereka datang ke tempat kita merasa aneh juga kali ya, merasa apa sih gitu, lebay mungkin kayak gitu. Tapi sejauh ini get-get aja ya gitu ya sebenarnya. Ibadah gitu, bener-bener yang kayak ya udah, kalau memang niatnya mau ibadah gitu, dan nggak ada yang melarang, nggak ada yang mencari dirimu. Kalau dirimu nggak gereja selama sebulan 2 bulan, nggak akan ada yang mencari. Kalau di Indonesia untungnya ya, kita nggak datang sekali aja kita udah dilawat ya.
Mungkin udah dilawat teman-teman, udah ditelepon pendeta, gimana kabarnya, kenapa nggak ke gereja, udah ditanyain segala macem. Di Jerman no one cares, nggak ada yang nanya. So guys, ini tahap apa sekarang, Beb? Tahap membulatkan. Nah, jadi setelah dikeluarkan dari freezer ya, Beb, selama 25-30 menit. Nah, ini kita harus bulat-bulatin. Ini nanti mengembang. Oke guys, ini kita udah masukin baksonya ke dalam panci ya, Dad. Ini lagi diaduk-aduk. Bumbunya apa aja sih kalau boleh tahu, resep dari Kak Bethesda? Yang pertama ada garam, yang kedua ada pepper, Ini kayak lada ya? Lada. Ini Lada hitam. ini Terus ada bawang putih yang yang udah dihalusin sama totole. Guys, finally sudah jadi bakso kita. Bakso sehat, guys. Bakso sehat, ada sayurnya. Karena banyak sayurnya. Bumbunya ala kadarnya, tapi rasanya jangan ditanya, guys. Mantap pol. Tuh, ada telur. Jadi kayak plating dulu ya, Beb. Taruh di atas. Ala-ala aja. Bumbu-bumbu. Ya beginilah kalau di Jerman ya, saya. Ini aja udah kayak menu yang paling wow gitu loh. Kita bisa daripada beli dan belum tentu enak. Ya, karena Harus aku pergi pernah jauh. Pernah ya? Pernah makan bakso, nggak berasa, guys. Yes. So, ya. Kita tuangkan ininya. Apa tuh? Daun bawang. Berdaun-daunan. Ada kecap. Aku suka juga ada Ini kecap kecapnya. ABC ya, coy? Kecap ABC, aku suka juga. When you like it, then Giana. Udah gak sabar banget nih. Berhasil, Ini Bet. tampilannya, guys. Selamat malam. So guys, thank you so much. Buat hari ini kita mau lanjut lagi makan, menikmati nih top chair. So thank you guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ciao.